Jadi Agus itu lupa kalau dia buta karena banyak sekali orang di sampingnya, ambil air, ambil makanan, semua lengkap gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita nyumbang jangan hanya nyumbang Agus ya, kasih juga Wawa uangnya. Wawa juga itu harus dikasih. Kenapa ya? Anggaplah dia dapat rezeki juga ya. Bukan hanya yang dapat rumah orang buta, yang dapat rezekinya orang buta, orang yang tinggalin juga akan dapat rezeki. Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya lebih besar daripada Agus. Karena dia menampung dan mau bersempit-sempit di situ. Buktinya apa? Wawa dapat AC, Agus juga dapat AC. Kemarin teman-teman bilang tolong ganti kasurnya Agus. Wah, Agus bilang udah cukup ini. Oh, yang lubang yang bocor itu adalah kasurnya Wawa. Udah kita ganti nanti. Oh jangan Pak, ini bagus Pak. Itu hanya alasan itu di bawah gitu. Sampai disitulah kita memperhatikan gitu. Nah, cuman ini saya belum ngecat rumahnya supaya rapi, break kamar mandinya gitu. Tidak mau, takut Pak nanti dikira renovasi rumah, takut dikira memanfaatkan uang donasi, kira seperti. Artinya disaksikan Deddy Sumargo saat itu? Deddy Sumargo enggak. Ya, kita Deddy Sumargo nggak tahu masalah itu. Karena kalau dari yayasannya Mbak Novi itu sendiri, yang tercantum di kita yang kita terima cuma sebesar 35 juta. Itu yang besar itu dari Pak Deddy Sumargo. Berapa? Itu sampai MM-an, sampai 1 M lebih. Cuman karena yang saya tahu kalau dari Mbak Novi itu sendiri atau entah dari yayasan atau dari open donasinya Mbak Novi cuma 35 juta. Oh. Ya, yang lebih banyak dari pokesnya atau pengikutnya Bang Densu. Yang kita tahu karena begitu kita ngadain pokesnya Bang Densu, sehari kemudian atau 2 hari kemudian ya saya dapat laporan dari ini. Bukan berarti saya mau tahu ya, tapi mereka yang selalu bilang saya wah alhamdulillah dapat banyak dari Bang Densu. Oh jadi awalnya yang mau menggalang dana, awal untuk menggalang dana itu ibu dipanggil Novi? Enggak, Novi yang kemarin sendiri datang. Awalnya Ulan, anak saya yang minta bantuan. Tapi kita minta bantuannya bukan untuk penggalangan donasi atau apa ya. Saya kurang tahu pasti, yang saya tahu minta kekuatan hukum, maksudnya minta dibantu kasus itu biar viral, nanti ada yang bantu atau gimana. Kalau open donasi memang Mbak Novi sendiri yang menawarkan. Datang ke sini awalnya? Pokes ke rumah saya. Tanggal 12 September kita pulang dari kontrolnya si Agus. Dia membuka podcast lah di situ. Ya. Dalam dana lah. Terkumpul sekitar 35 jutaan. Ya. Itu diserahkan setelah pokes kedua. Lupa ya saya tanggal berapanya. Terus barulah menyambung ke podcastnya Deddy Sumargo. Ya, tanggal 24. Tanggal 23. Pakai otak lah. Berterima kasih sama orang yang nolong. Nah, di sini aku mau membahas masalah Agus dengan Novi itu ya, yang dimana katanya Agus ini melaporkan balik Novi itu ke pihak kepolisian, dan Agus ini memakai pengacara Farhad Abbas. Mungkin kalian udah tahu juga lah ya, banyak seliweran di video-video ya. Logikanya gini loh, Agus itu awalnya minta tolong kepada Mbak Novi ini. Nah, Mbak Novi ini menggalang dana lah untuk pengobatan si Agus, dan katanya sih setelah dana itu terkumpul berobat malah pakai BPJS, bukan pakai dana yang terkumpul yang senilai 1,3 M atau 1,5 M. Aku juga kurang tahu lah. Sekarang intinya kayak gini loh, kalau udah ditolong orang maunya terima kasih, berterima kasih. Tahu juga Agus juga yang pertama minta tolong sama Mbak Novi itu kan, ditolong. Ini kok malah jadi kayak gini ya. Pakai otak lah, berterima kasih sama orang yang nolong. Mungkin ada apa teh kesini agendanya teh sedikit teh. Iya bang ya. Ada ditunggu. Nanti ya, kita fokus BAP dulu. Oke. Terima kasih. Ini atas laporan itu siapa teh? Laporan aku ya. Siapa lagi gimana teh hari ini teh? Sehat. Oke teh. Kita sehat hari ini. Sehat alhamdulillah. Udah. Lin. Di situ. Nggak tanggung jawab ya Lin, nggak pakai seragam. Jadi kasih keluar Pak.
Jadi teman-teman, saya sudah berikan pengumuman bahwa mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm tidak lagi menerima kasus pro bono, ya, nggak lagi menerima kasus gratis. Secara hukum kami tidak diwajibkan untuk mengurus kasus gratis. Karena kenapa? Pemerintah nggak bayar ke kami. Pemerintah nggak pernah ngasih duit ke kita, ya, ke LQ Law Firm, ya. Saya pribadi pun juga nggak pernah dikasih duit sama pemerintah. Jadi kalau kita nanganin kasus pro bono, ya, semua tuh dari transportasi, bensin, apa semua tetek bengek sampai mendaftar gugatan aja kita harus bayar sendiri. Di situ, ya, kita bayarin orang punya. Kasus-kasus orang kita yang bayarin, ya. Jadi itu kerelaan, ya, terserah lawyer itu mau atau nggak membantu. Dan saya tegaskan, mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm menutup pintu kepada masyarakat yang minta gratisan. Jadi kalau kalian minta gratisan, tahu tempatnya di mana? Hotman 911. Yes, Hotman 911. Gratis, 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 gratis. Kita kalau mengucap sekali damai ya tetap damai. Kalau saya nggak mau lagi saya bikin orang kecewa atau terluka gitu, karena saya pikir ya udahlah, antara saya dengan Denny nggak ada masalah, antara saya dengan Nopi juga nggak ada masalah, ya kan. Pak Presiden temuin Agus, Pak Presiden yang baik dan saya hormati, ya, tolong jangan ditelantarkan, disia-siakan anak Indonesia yang dalam kesulitan dan terombang-ambing dengan hukum-hukuman. Ya, tolong lihat di kantor polisi apakah fasilitas pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang-orang yang disabilitas, baik jalurnya, baik tempat pemeriksaannya udah memenuhi syarat. Ya, jangan sampai kita sibuk ingin berbicara menjadi negara besar, tapi hal-hal kecil, ya, hal-hal yang dimana di luar negeri itu orang mengutamakan disabilitas diutamakan, tapi kita dikesampingkan. Mereka seolah-olah orang yang terpinggirkan. Nah, di sini saya mengajak semua dan menghimbau kepada Presiden maupun Wakil Presiden, fokus pelajari kasus ini. Pelajari kasus ini sebelum Anda menyesal membiarkan menelantarkan warga negaranya. Tidak banyak. Ini adalah perwakilan, ini adalah duta daripada orang disabilitas yang perlu kalian. Blok semua itu akun-akun buzzer, piaraan oknum-oknum, yang mana akun tersebut hanya mendapatkan uang untuk membuli Agus dan keluarga, ya. Nah, jadi kita minta kepedulian pemerintah untuk turun tangan agar Agus tidak sengsara dan tidak mati depresi. Nah, kemudian tangkapinlah orang-orang yang jahat seperti itu, termasuk orang-orang yang menghujat, yang mengulangi kesalahan Agus. Tolong diproses hukum dan tolong ditangkap segera. Saya minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum yang lemah. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan, mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara-pengacara oknum, oleh oknum-oknum artis, ya, oleh oknum-oknum yayasan yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan Agus sehingga Agus dibenci, sehingga kalian merasa bahwa kalian harus menggugat. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian. Kalian hadirlah di pengadilan.
Yang mana si orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu amat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus itu orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan.